Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pelaporan dan pengungkapan. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Eka Safitri dengan NIM 17020301220. Yang kedua ada Era Fajar Safitri dengan NIM 17020301336. Yang ketiga ada Diah Ayu Ainun Utari dengan NIM 17020301339. Yang keempat ada Eliza Putri Septiani dengan NIM 17020301343. Masuk materi yang pertama, yaitu perkembangan pengungkapan. Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan atau pendanaan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Di Amerika Serikat, Inggris, dan negara Anglo-Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Sedangkan pada Prancis, Jepang, dan beberapa negara pasar yang berkembang, kepemilikan saham masih tetap sangat terkonsentrasi, dan bank atau pemilik keluarga secara tradisional menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan. Pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh lembaga yang berwenang. Laporan ini berisi panduan mengenai bagaimana perusahaan dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para investor. Ada suatu masalah, yaitu investor di seluruh dunia menuntut informasi yang mendetail dan berkala, sedangkan laporan keuangan bisa menjadi cacat untuk berkomunikasi ketika insentif manajer tak sebanding dengan bunga pemegang saham. Yang kedua, bukti kuat mengindikasikan bahwa manajer perusahaan memiliki insentif yang besar untuk menunda pengungkapan yang bersifat buruk, mengatur laporan keuangan mereka untuk kesan perusahaan yang lebih positif. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana melindungi investor, maka dibuatlah sejumlah regulasi seperti yang pertama yaitu aturan akuntansi, yang kedua mengenai aturan pengungkapan, yang ketiga mengenai pengesahan dari pihak ketiga, contohnya seperti auditor atau auditing. Selanjutnya mengenai ketentuan pengungkapan wajib bagi setiap perusahaan. Untuk melindungi investor, sebagian besar perusahaan sekuritas menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka. Pengungkapan yang menyeluruh dan dapat dipercaya akan meningkatkan kepercayaan investor, di mana hal tersebut akan meningkatkan likuiditas, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kualitas pasar secara keseluruhan. Perlindungan terhadap pemegang saham berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Contohnya yaitu negara-negara Anglo-Amerika seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada para pemegang saham yang ditegakkan secara luas dan ketat. Berbeda sebaliknya dengan perlindungan kepada para pemegang saham kurang mendapat perhatian di beberapa negara lain seperti Cina. Contohnya, yang melarang insider trading atau perdagangan yang melibatkan kalangan dalam, sedangkan penegakan hukum yang lamban membuat penegakan aturan ini hampir tidak ada. Selanjutnya mengenai pembahasan laporan keuangan SIC Amerika Serikat. Secara umum, SIC atau Securities and Exchange Commission mewajibkan pendaftaran asing untuk melengkapi informasi keuangannya. Syarat laporan keuangan SIC, perusahaan asing menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas mereka yang ada di Amerika Serikat. Sebaliknya, sistem akuntansi dan pengungkapan terkini melindungi investor dan memastikan kualitas pasar modal di Amerika Serikat.
Selanjutnya mengenai praktik pelaporan dan pengungkapan. Yang pertama yaitu pengungkapan informasi progresif. Yaitu informasi progresif adalah pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Mengenai informasi progresif meliputi yang pertama yaitu perkiraan pendapatan, laba rugi, arus kas, pengeluaran modal, dan hal-hal keuangan lainnya. Yang kedua mengenai tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi masa depan. Yang ketiga mengenai laporan rencana manajemen dan tujuan operasi di masa depan. Contohnya yaitu Bursa Efek Tokyo. THI meminta kepada manajemen perusahaan yang tercatat untuk menyediakan ramalan penjualan, laba, dan dividen dalam pengumuman pertahunan dan semesteran yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga itu pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan dituntut untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada sekelompok besar yang disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders, yaitu seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok aktivis, dan masyarakat umum. Kemudian yang kedua yaitu pengungkapan segmen. Pengungkapan segmen membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana bagian-bagian perusahaan menatanya, termasuk pemisahan jalur dan area atau letak geografis. Selanjutnya, perbandingan Jerman dan Jepang vs Amerika Serikat dan Inggris. Dalam Jerman dan Jepang, budaya konsensus hubungan kerja sama, sedangkan Inggris dan Amerika Serikat persaingan dan hubungan dekat. Dalam Jerman dan Jepang, orientasi jaringan, sedangkan dalam Inggris dan Amerika Serikat, orientasi pasar. Dalam Jerman dan Jepang, orientasi bank lebih tergantung pada hutang, sedangkan dalam Inggris dan Amerika Serikat, orientasi bursa saham lebih bergantung pada ekuitas. Dalam Jerman dan Jepang didominasi orang dalam, sedangkan dalam Inggris dan Amerika Serikat didominasi orang luar. Dalam Jerman dan Jepang menyandang dana terpusat, sedangkan dalam Inggris dan Amerika Serikat pemegang saham terpusat. Dalam Jerman dan Jepang sistem hukum undang-undang, sedangkan Inggris dan Amerika Serikat sistem hukum undang-undang umum. Selanjutnya yang keenam, pengungkapan laporan bisnis di internet. Dalam World Wide Web terus digunakan sebagai sebuah ruang penyebaran informasi dengan media cetak yang selalu mendapat peran kedua. Sebuah perkembangan penting yang akan memfasilitasi pelaporan bisnis melalui web adalah Extensible Business Reporting Language, yaitu sebuah sistem penamaan informasi atau data. Selanjutnya yang ketujuh, pengungkapan laporan tahunan di negara-negara dengan pasar baru muncul. Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dari negara dengan pasar yang baru muncul biasanya kurang luas dan kurang dapat dipercaya daripada perusahaan dari negara berkembang. Negara dengan pasar baru muncul cenderung memiliki pendapatan yang buram. Hanya ada beberapa akuntan dan auditor untuk mengawasi penyelenggaraan atau sistem laporan keuangan. Selanjutnya, implikasi bagi para pengguna laporan keuangan dan manajer. Pengguna laporan keuangan mengharapkan tingkat pengungkapan dan praktik pelaporan keuangan yang luas sehingga manajer harus dan sukarela mengungkapkan laporan keuangan. Para manajer dari banyak perusahaan terus-menerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib. Tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di ruang diskusi yang telah tersedia. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.